Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Teror Hantu yang ada di belakang jok mobil. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita yang menarik untuk disimak. Jadi seperti apa ceritanya? Yuk kita simak. Masyarakat di Indonesia ini ya memang tidak pernah lepas dari cerita horor. Ada banyak sekali nih pengalaman cerita horor yang dibagikan teman-teman melalui DM. Dan tak jarang juga cerita horor itu pun mengundang ketakutan tersendiri bagi pendengarnya. Entah itu dari kisah nyata atau hanya sekedar fiksi. Banyak pembaca dan pendengar yang merasa terbawa atau terhanyut dan ikut merasakan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam cerita itu. Seperti sebuah cerita mistis yang dibagikan melalui email kemarin. Teman-teman yang penakut dan sedang sendirian di rumah atau sedang mengendarai mobil dan mendengarkan podcast ini, sebaiknya tidak melanjutkan untuk mendengarnya. Karena apa? Pasalnya, cerita ini sukses membuat saya sendiri merinding seketika. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna pun saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda nih. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda itu, ia pun membeli mobil dengan harga yang pas di kantong. Dan dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas, agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Singkat cerita, Krishna ini menemukan mobil yang pas di hati nih. Dan setelah dirasa cocok dan pas, akhirnya Mas Krishna sepakat dengan pembeli tersebut. Awal mobil yang dibawa Mas Krishna ini pulang, mereka ini sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil itu selalu tercium bau amis. Ya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis itu. Yang ditakutkan, justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi, semua itu tak membuahkan hasil. Karena tak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil. Sedangkan bau amis itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Mas Krishna pun sering membawa mobil ini ke tempat cucian dan diminta untuk diberikan pewangian yang lebih banyak. Namun tetap saja, bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja nih terdengar suara tangisan bayi. Meski suaranya samar-samar, walau tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka berdua. Sampai akhirnya Mas Krishna ini berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu untuk menyelesaikan permasalahan mobilnya. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaannya, akhirnya rencana itu selalu diundur dan diundur lagi. Sampai pada kejadian suatu malam nih, Mas Krishna harus pulang larut malam karena lembur. Sekitar jam 1 dini hari. Di sepanjang perjalanan pulang, dia itu terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah ini tinggal beberapa kilometer lagi, entah mengapa bulu kuduk Mas Krishna ini terasa tegang. Sambil menyetir, Mas Krishna membaca doa terus-menerus. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi. Dan suara itu terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Dan akhirnya Mas Krishna pun mulai curiga ada yang tak beres.
Karena merasa ada yang tidak beres itu, Mas Krishna ini terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kalinya Mas Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Dia sempat bertatap-tatapan sesaat, sampai akhirnya Mas Krishna ini harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak saja, Mas Krishna ini langsung keluar dari dalam mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi, hampir tak ada orang nih. Berkali-kali Mas Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika Mas Krishna ini mau mengecek lagi, dia lihat dari luar, di jok belakang itu kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Sedangkan jarak rumah sudah semakin dekat nih. Tetap saja dia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil atau tidak. Setelah sedikit lebih tenang, Mas Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobilnya. Sebelum masuk, tak lupa dia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Dan ketika Mas Krishna masuk mobil, Mas Krishna ini melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan kalau tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobilnya, dan memang kosong. Singkatnya, setelah beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi nih di belakang Mas Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak saja, Mas Krishna ini langsung membaca ayat kursi dengan berteriak. Karena Mas Krishna baru pertama kali melihat makhluk itu, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa nih, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampainya di rumah, Mas Krishna buru-buru masuk ke kamar dan mencoba untuk langsung tidur. Tapi tidak bisa, karena terus dibayangi oleh sosok itu. Keesokan harinya, Mas Krishna ini demam tinggi. Sampai istrinya pun bingung ketika malam harinya suaminya ini harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Mas Krishna tak berani cerita kepada istrinya yang sedang dialaminya karena istrinya ini sedang hamil. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran, sampai Mas Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Mas Krishna ini masih trauma untuk menaiki mobilnya. Karena bau amis masih terasa, ia putuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahannya itu. Mas Krishna ini ditemani temannya untuk pergi ke diaman Pak Kiai pada sore hari. Tapi sosok wanita itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Mas Krishna ini akhirnya tidak bisa mengendalikan mobil dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya ini masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Mas Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Tak beberapa lama, banyak warga yang melintas menolong Mas Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Mas Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Mas Krishna ini tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek itu datang dan membawa mobilnya Mas Krishna. Dan Mas Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Selama di mobil saudaranya ini, mereka membahas kenapa Mas Krishna ini bisa sampai kecelakaan. Dirinya juga bertanya, apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil? Tapi katanya, dia tidak melihatnya. Malah dia heran, kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Krishna pun jadi heran, mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan hantu wanita itu. Setelah dia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Dan Mas Krishna ini benar-benar kepikiran dengan mobil itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai di tempat Kiai tersebut. Beliau langsung mempersilahkan masuk. Dan tanpa basa-basi, Mas Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialaminya. Pak Kiai pun sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan. Dan Pak Kiai bilang bahwa jika ada suatu benda dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang terhubung dengan makhluk halus tersebut. Jadi Mas Krishna ini disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Dan sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air yang sudah didoakan agar lebih tenang. Keesokan harinya, sepulang Mas Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja nih namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Mas Krishna.
terkait mobil itu dan Pak Yahya kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal terhadap mobilnya sampai mobilnya ini dihuni oleh makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Mas Krisna ini buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ini ada penunggunya? Dan setelah ngobrol panjang, akhirnya ia pun pamit. Dan Pak Yahya memberi satu saran, kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Mas Krisna ini mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti itu. Mas Krisna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel. Setelah bengkel tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya, memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruat ini. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana, selain ada Krisna, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil nih, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Sontak aja nih, orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" Sosok itu menyebutkan nama. "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal karena apa?" Sosok perempuan itu menjawab sambil menangis dan menyebut sebuah nama, Doni. Entah siapa Doni itu, Krisna tidak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Krisna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA. Krisna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Mas Krisna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni. Dan akhirnya malam itu ruat mobil selesai. Mas Krisna pun langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah untuk bertemu dengan Doni. Dan kebetulan si Doni ini sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni ini langsung kaget dan pucat. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi anaknya. Mas Krisna pun begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni sebenarnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus dari SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil tersebut yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk kerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah, supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni ini merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba
pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Dan ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya ini langsung emosi dan memukul anaknya. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu juga Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan risiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Singkat cerita, keesokan harinya setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang dan dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya padanya. Tapi waktu itu, dia tidak melihat sekeliling. Ternyata, jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga, beserta jasad bayi yang dilahirkan. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah, jika setan sudah memasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil itu sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini pun, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu, dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini hanya Mas Krishna saja yang tahu, dan sengaja tidak memberitahukan istrinya karena dia sangat menakut. Dan kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli Krishna. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dia rasakan. Karena sekian cerita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Seperti yang dijelaskan pada cerita di atas. Kalau teman-teman punya barang dan ternyata barang itu untuk kejahatan, apalagi untuk membunuh, bisa saja barang itu akan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Jadi sebelum bertindak, lebih baik berpikir 2 kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.